Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasif Aulia dari kelas 9E absen 29. Saya hari ini akan mempresentasikan mengenai teks laporan percobaan dengan topik hukum Archimedes. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang melaporkan suatu hasil kegiatan percobaan. Isinya itu berupa paparan mengenai tujuan, proses, hingga hasil percobaan. Ciri-cirinya itu antara lain berisikan fakta. Mengingat bahwa teks laporan percobaan itu harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadinya isi dari teks laporan percobaan juga haruslah berisikan fakta yang tentunya benar. Yang kedua, teks laporan percobaan juga isinya lengkap, baik itu teorinya, hasil percobaannya, pembahasan teori dan sebagainya agar teks laporan percobaan ini digunakan sebagai patokan atau digunakan untuk menyelesaikan masalah atau digunakan sebagai sumber informasi yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai suatu permasalahan yang berhubungan dengan topik. Jadinya isinya haruslah lengkap, tidak hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan topik saja, namun juga isinya lengkap ini digunakan agar pembaca itu dapat memahami secara menyeluruh mengenai hubungan antara teori dan juga hasil percobaan. Yang ketiga, teks laporan percobaan itu bersifat objektif. Seperti yang tadi saya bilang, teks laporan percobaan itu berisikan fakta. Fakta merupakan pernyataan yang harus dibuktikan dan bersifat objektif. Objektif maksudnya itu menggunakan pikiran. Jadinya, teks laporan percobaan ini dibuat berdasarkan pikiran atau bersifat objektif. Fungsinya itu antara lain sebagai sumber informasi, sebagai bukti, dokumentasi, juga sebagai penyelesaian masalah, seperti yang tadi saya bilang, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bukti dan juga pertanggungjawaban ini itu digunakan bila misalnya kita melakukan suatu percobaan sebagai bentuk tugas, maka kita akan memberikan buktinya melalui teks laporan percobaan ini gitu. Teks laporan percobaan juga terdapat struktur isinya dan juga struktur bahasannya. Bedanya dalam struktur isi, perbedaannya dengan teks yang lain itu teks laporan percobaan strukturnya itu disampaikan secara tersurat bagian-bagiannya. Contohnya di dalam teks kita bisa tahu mana bagian tujuannya, kajian teori, alat bahan dan sebagainya. Lain halnya dengan teks-teks yang lain yang tidak menyertakan bagian-bagian teksnya, sehingga pembaca harus mengerti bagian-bagian dari teksnya itu sendiri. Oke, dalam teks laporan percobaan, struktur isinya itu sekiranya ada 7 atau 8, ada yang menambahkan judul sebagai bagian dari teks. Yang pertama judul harus mewakili topik yang dibahas agar pembaca dapat mendapatkan gambaran umum mengenai teks yang akan dibahas. Yang kedua itu tujuan percobaan itu ada 2, membuktikan teori atau juga menguji gitu. Jadi tujuan ini berisikan alasan penulis atau seseorang yang melakukan percobaan ini melakukan percobaan tersebut. Apa tujuannya, apa alasannya, maka dituliskan pada bagian tujuan percobaan. Kemudian yang ketiga itu adalah kajian teori, berisikan teori-teori mengenai topik yang akan dibahas, yang nantinya ini akan dibandingkan dengan hasil percobaan nanti. Kemudian yang keempat, alat dan bahan, berisikan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Yang digunakan dalam percobaan. Yang kelima itu adalah langkah kerja, cara kerja atau prosedur. Ini isinya itu mengenai langkah-langkah dalam kegiatan percobaan yang dilakukan. Langkah-langkah ini dituliskan sebagai bentuk bahwa kita melakukan hasil percobaan. Bila kita melakukan suatu percobaan, maka kita menuliskan langkah-langkah atau apa saja yang kita lakukan dalam bagian langkah-langkah ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah
hasil percobaan. Hasil percobaan ini berisikan hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan dalam percobaan tadi. Akan dituliskan apa yang terjadi, apa yang berbeda, atau sebagainya. Kemudian berikutnya ada pembahasan teori. Nah, bahasan teori inilah yang menjadi jawaban antara hubungan sebab dari teori dan juga hubungan akibat dari hasil percobaan. Akan menjadi lebih mudah untuk dipahami gitu. Fungsinya bagian ini itu digunakan untuk menghubungkan antara teori dan juga hasil percobaan agar dihubungkan mengapa hal tersebut dapat terjadi, mengapa hal ini sesuai dengan teori tadi, mengapa hal ini tidak sesuai. Maka jawabannya terdapat pada pembahasan teori. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam teks-teks non-sastra. Fungsinya ini itu berfungsi untuk mengingat kembali isi teks yang pembaca baca, yang berisikan simpulan atau ringkasan singkat dari isi teks sebelumnya. Fungsinya itu agar pembaca dapat mengingat kembali apa yang telah dibaca. Kesimpulannya itu diambil dari ide pokok dari setiap paragraf, kemudian disatukan, dihubungkan, kemudian diringkas menjadi satu kesatuan yang nantinya akan menjadi suatu isian yang lebih pendek dari teks tadi sebelumnya. Oke. Pada ini adalah teks laporan percobaan hukum Archimedes. Jadi pada bagian pertama judulnya berada di atas, yaitu hukum Archimedes. Teks laporan percobaan hukum Archimedes. Biasanya yang melakukan percobaan, tempatnya dari mana atau sebagainya biasanya ditaruh di bawah judul. Kemudian yang kedua di sini adalah tujuan percobaan. Tujuan percobaan di sini itu untuk membuktikan suatu teori, yaitu teori hukum Archimedes. Di sini terlihat. Yang ketiga itu adalah kajian teori, berisikan pernyataan-pernyataan singkat, teori-teori yang dibahas dalam topik yang dibahas tadi, dibahas dalam teori. Kemudian yang keempat, alat dan bahan percobaan. Yang tadi saya bilang, benda-benda yang digunakan dalam percobaan dituliskan pada alat dan bahan percobaan. Yang kelima itu adalah langkah-langkah percobaan. Pada bagian ini berisikan mengenai kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan penulis atau orang yang melakukan percobaan, maka akan dituliskan dalam langkah-langkah ini. Kemudian yang keenam adalah hasil percobaan, merupakan hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Hasilnya apa saja, maka dituliskan dalam hasil percobaan. Yang ketujuh adalah pembahasan. Isinya itu mengenai jawaban-jawaban yang dapat menjawab hubungan antara teori dan juga hasil percobaan. Kemudian yang terakhir itu adalah kesimpulan, berisikan isi teks secara ringkas agar pembaca dapat mengingat kembali apa yang telah dibaca gitu. Dalam struktur kebahasaan, teks laporan percobaan itu menggunakan istilah ilmiah. Maksudnya itu istilah yang berisikan ilmu pengetahuan. Contohnya yang ditandai dengan warna kuning, hukum Archimedes, gaya angkat, massa, densitas, volume, dan lain sebagainya. Di sini di halaman kedua itu ada massa benda, gaya apung, terapung, tenggelam, melayang, berat benda, massa jenis, mengapung, wujud air, wujud padat, kemudian air, ikatan molekul hidrogen, kemudian dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Di sini juga di halaman ketiga juga berisikan timbangan, gaya angkat, kapal selam, atau misalnya juga kedap udara dan sebagainya. Kemudian ada gaya apung. Kemudian di halaman keempat ini ada jumlah zat cair, kemudian juga zat cair dan sebagainya. Yang kedua, teks laporan percobaan juga menggunakan kata kerja tindakan atau verba material. Kata kerja tindakan merupakan kata kerja yang berisikan tindakan yang dilakukan oleh partisipan terhadap suatu objek. Cirinya itu, kata kerjanya itu
dilakukan secara fisik atau menggunakan fisik. Contohnya seperti dicelupkan, dipindahkan, yang ditandai dengan warna hijau, dibuktikan, diselesaikan, tuangkan, masukkan, keluarkan, larutkan, masukkan, diikat, berikan, dan sebagainya. Di halaman kedua di sini digunakan, mengakumulasi, ditimbang, menuangkan, kemudian juga diisi, diberi, dikeluarkan, dilarutkan, membuat. Kemudian di halaman ketiga di sini ada mencari, menghitung, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, teks laporan percobaan juga menggunakan kata-kata pendefinisian, yaitu kata-kata yang menyatakan definisi suatu hal. Contohnya yakni, yaitu, adalah, merupakan, bahwa, ialah, dan sebagainya. Contohnya yang ditandai dengan warna biru, contohnya yakni, yaitu. Kemudian berikutnya, teks laporan percobaan juga menggunakan kata-kata menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi penyebaban, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan antara sebab dan akibat. Contohnya di sini oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, sebab. Contohnya yang ditandai dengan warna merah muda, karena, sebab, dan sebagainya. Kemudian juga berikutnya itu teks laporan percobaan juga menggunakan kata-kata perincian. Contohnya selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Kemudian juga teks laporan percobaan juga menggambarkan benda-benda atau lingkungan hidup. Contohnya air, udara, plastik, logam, batu, dan sebagainya. Kemudian juga teks laporan percobaan juga tidak menggunakan kata ganti saya, aku, kamu, penulis. Teks laporan percobaan itu menggunakan gaya formal gitu. Kemudian juga yang terakhir, teks laporan percobaan juga menggunakan gambar grafis. Contohnya tabel, bagan, grafik, dan sebagainya. Contohnya ini terdapat pada halaman, kalau nggak salah halaman 3. Pada halaman kedua, ini terdapat tabel yang berisikan benda berat, benda di udara, benda berat, benda di dalam air, kemudian juga gaya apungnya, beserta nomor-nomornya, berisikan nama benda dan juga angka-angka yang terlibat gitu. Oke, sekian dari saya. Bila beberapa dari kalian bertanya, khususnya kepada ibu guru saya, Bu Amai, bila ibu menanyakan mengenai rekaman ini itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak ada cut frame. Jadinya ini merupakan rekaman yang murni, dan mengenai editan ini hanya berupa pembesaran volume suara dan juga penambahan gambar. Mohon maaf bila saya melakukan kesalahan dalam presentasi kali ini. Terima kasih kalian semua telah menyaksikan presentasi yang telah saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.